Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan membahas salah satu bagian dari kecerdasan buatan, yaitu deteksi wajah menggunakan Python dan OpenCV. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus mengenal apa itu pengolahan citra digital yang nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan program deteksi wajah. Nah, pengolahan citra digital atau bahasa Inggrisnya Digital Image Processing merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisa sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Citra sendiri merupakan fungsi dari intensitas cahaya yang dipresentasikan dalam bidang dua dimensi. Oke. Jadi bisa kita sebut juga pengolahan citra digital ini sebagai pengolahan gambar gitu. Jadi kita menggunakan data berupa gambar yang nantinya akan kita olah, yang bisa kita implementasikan ke berbagai bidang, seperti contohnya dari deteksi wajah kita implementasikan menjadi suatu sistem absensi menggunakan deteksi wajah gitu. Selanjutnya juga banyak dilakukan diimplementasikan dalam bidang-bidang yang lain yang tentunya bisa teman-teman pelajari juga gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk tools yang akan digunakan sendiri yaitu menggunakan Python nanti yang digunakan itu Python 3 dan juga OpenCV. OpenCV sendiri adalah suatu library yang di dalamnya terdapat banyak sekali fungsi-fungsi dari pengolahan citra digital. Nah, kita lanjutkan. Untuk masuk ke program deteksi wajah sendiri, kita akan menggunakan suatu algoritma, yaitu algoritma Haar-Cascade. Nah, apa sih algoritma Haar-Cascade itu? Algoritma Haar-Cascade merupakan salah satu model machine learning yang kerap kali digunakan sebagai fondasi aplikasi object detection, ya terutamanya wajah gitu. Cuman bisa juga di training untuk deteksi benda-benda yang lain, misalnya seperti mobil, benda yang pada intinya cara itu harus dideteksi dulu gitu. Nah, algoritma ini lahir dari gagasan Paul Viola dan Michael Jones. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, algoritma Haar-Cascade menerapkan cascade function untuk mentraining gambar melalui 4 tahapan utama. Itu pertama dengan menentukan Haar features, lalu membuat gambar integral, selanjutnya ada boost training, dan akhir sekali melakukan klasifikasi dengan cascading class. Nah, mungkin untuk pemahaman lebih lanjut bisa kita lakukan dengan praktek langsung yang bisa teman-teman ikuti setelah ini. Untuk memulai pemrograman, kita memerlukan yang pertama itu Python. Nah, untuk Python sendiri, silahkan teman-teman download di webnya, yaitu python.org, dan silahkan di-download. Nah, nanti setelah teman-teman download, bisa langsung diinstal. Nah, setelah diinstal, yang perlu dilakukan adalah yang pertama kita harus menginstal library OpenCV-nya dulu dengan perintah sebagai berikut.
Nah, karena saya sudah terlebih dulu menginstalnya, di sini sudah menunjukkan bahwa library tersebut sudah terinstall. Baik, dilanjutkan lagi. Selanjutnya, eh, silakan teman-teman buatkan sebuah folder. Untuk saya namakan dengan face detection. Nah, di sini nanti dibuatkan sebuah folder, sebuah file, yaitu face detection.py dan juga harsh cascade frontal face default. Nah, untuk file ini, untuk file harsh cascade, kita bisa dapatkan di webnya di sini. Nanti bisa langsung di download. Di sini juga terdapat file-file hard cascade yang lain gitu. Nah, kita lanjut. Nah, untuk pemrogramannya sendiri, saya menggunakan tools, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Dan bisa teman-teman lihat, ini adalah program yang telah saya siapkan sebelumnya. Nah, yang pertama, kita harus mengimpor dulu library CV2. Selanjutnya, kita impor atau kita ambil file hard cascade tadi, dan kita simpan di sebuah variabel yang bernama faceless cascade. Selanjutnya, karena saya akan menggunakan webcam, nah saya perlu mengambil data dari webcamnya tersebut. Baik, karena data yang diambil dari webcam itu berupa video, jadi kita perlu mengambil datanya frame by frame, yang dimana karena video terus-menerus diambil, kita buatkan di dalam sebuah looping, yang dimana looping tersebut akan berhenti ketika program selesai dieksekusi, atau dari user ingin program tersebut dihentikan. Nah, untuk programnya sendiri, untuk mengambil datanya sendiri, kita menggunakan perintah underscroll, img, yaitu sebuah variabel yang nanti akan menyimpan data dari bacaan frame by frame dari kamera. Nanti data tersebut akan disimpan di variabel img. Selanjutnya, data gambar frame tersebut harus diubah menjadi grayscale. Nah, kita menggunakan cp2.cpt color yang digunakan untuk perintah mengubah susunan warnanya. Di sini kita akan mengubahnya menjadi grayscale dan disimpan di dalam variabel baru, yaitu gray. Nah, disinilah file algoritma cascade tadi akan dieksekusi, yaitu di face cascade detect multiscale. Dan nanti data dari wajah-wajah yang telah terdeteksi akan disimpan di dalam faces. Nah, karena kita ingin membuatkan sebuah indikator agar kita tahu yang mana aja sih wajah yang telah terbaca, kita berikan sebuah kurung atau sebuah batas dengan bentuk persegi panjang, seperti yang bisa teman-teman lihat. Baiklah, kita akan menjalankan program ini. Baik, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, batasnya atau dari kotak tadi gitu, akan mengikuti kemana gerak dari wajah yang telah terdeteksi. Nah, untuk
mungkin bisa lebih jauh lagi, mungkin seperti untuk deteksi penyakit yang berdasarkan perubahan-perubahan dari wajah, atau seperti untuk absensi dan banyak lagi. Mungkin untuk hari ini sekian saja dulu. Semoga mendapat semoga ilmunya bermanfaat. Saya Jenubah Ilham Aulia, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.